Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait overview untuk materi akuntansi. Jadi masih pengenalan untuk materi-materi akuntansi. Materi ini masih materi dasar ya, jadi masih berupa teori, konsep-konsep terkait dengan akuntansi. Yang kita bahas yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Di video kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan, dan juga memahami dan menjelaskan terkait dengan siklus akuntansi. Ya, yang pertama kita akan bahas terkait dengan definisi akuntansi. Sebenarnya akuntansi sendiri sudah banyak diberikan definisinya ya, dijelaskan mengenai apa sih sebenarnya akuntansi itu, terutama oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan kepentingan akuntansi ini. Lembaga-lembaga seperti asosiasi profesi akuntan, seperti itu. Yang pertama adalah definisi akuntansi yang disampaikan oleh Accounting Principles Board, gitu ya. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa yang dia fungsinya adalah untuk menyediakan informasi bersifat kuantitatif, gitu, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomis yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomik juga. Jadi entitas ekonomis nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya entitas ekonomis itu. Penjelasan awalnya adalah entitas ekonomis itu intinya adalah entitas atau suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan bersifat ekonomik, gitu ya. Intinya menghasilkan nilai tambah terhadap suatu barang, baik itu barang berupa barang ya, ada fisiknya, maupun barang yang berupa jasa. Nah, keputusan ekonomis itu apa? Keputusan ekonomis adalah keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, gitu ya. Misalnya investor. Nah, investor itu akan melihat laporan keuangan untuk memutuskan apakah dia bersedia melakukan investasi pada perusahaan tersebut atau tidak, gitu ya. Jadi keputusan ekonomis ini adalah keputusan yang sifatnya ya bernilai keuangan, seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa akuntansi memiliki beberapa cabang, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, maupun akuntansi pemerintahan. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Accounting Principles Board. Ini dari Amerika ya. Kemudian yang kedua disampaikan oleh American Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang signifikan, gitu ya. Jadi memang akuntansi itu melakukan pencatatan, kemudian diklasifikasikan, gitu ya, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, kemudian diringkas untuk dapat dilaporkan, gitu ya. Dan ini dinyatakan dalam nilai uang, gitu. Apa saja yang dicatat, digolongkan, dan diringkas itu adalah transaksi dan peristiwa yang dia itu bersifat atau tadi ada nilai ekonomisnya, kayak gitu. Dan akuntansi ini tidak berhenti di peringkasan saja, tapi juga terkait dengan penafsiran hasilnya. Nah, itu definisi yang disampaikan oleh American Institute of Certified Public Accountant. Kemudian definisi yang selanjutnya disampaikan oleh istilahnya ini pernyataan, gitu ya. Pernyataan terkait dengan basis atau akuntansi dasar ya, teori akuntansi dasar. Jadi akuntansi itu adalah proses, gitu ya, proses melakukan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi terkait informasi yang bersifat ekonomis untuk memungkinkan dibuatnya judgement atau istilahnya jadi judgement ini adalah semacam pertimbangan, gitu ya, pertimbangan terhadap keputusan yang akan diambil berdasarkan informasi tadi, gitu. Nah, itu adalah definisi akuntansi yang disampaikan
terkait dengan pernyataan standar dari teori akuntansi dasar seperti itu. Nah, dari definisi-definisi tadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi itu secara ringkas dapat didefinisikan sebagai proses gitu ya. Memang ada proses, ada tahapan-tahapan mulai dari identifikasi gitu. Kita lakukan identifikasi, kemudian dilakukan pencatatan, kemudian nanti akan diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kemudian setelah diklasifikasikan akan diringkas gitu. Kemudian akan dibuat sebuah laporan gitu ya. Di mana laporan ini menghasilkan informasi yang bersifat ekonomi bagi penggunanya. Nah, itu adalah definisi akuntansi. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi akuntansi. Nah, akuntansi sendiri sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua golongan. Yang pertama akuntansi bisnis, kemudian yang kedua adalah akuntansi non-bisnis. Ya. Akuntansi bisnis tentunya akuntansi yang berkaitan dengan entitas usaha yang dia melakukan aktivitasnya bersifat profit oriented kayak gitu. Sementara akuntansi non-bisnis adalah akuntansi yang sifatnya bukan profit oriented gitu. Tidak semata-mata profit oriented. Nah, akuntansi non-bisnis itu sendiri ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Kita tahu ya jelas kalau yang namanya pemerintah itu intinya adalah untuk transparansi terkait keuangan negara. Nah, contoh dari akuntansi non-pemerintahan misalnya lembaga swadaya masyarakat gitu ya, NGO lah. Gitu. Nah, untuk akuntansi bisnis sendiri itu dibagi dua. Ada akuntansi yang konvensional atau ya sebenarnya istilah konvensional itu untuk membedakan saja sih ya sebenarnya. Dan yang kedua adalah akuntansi syariah. Kalau akuntansi syariah tentunya terkait dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan syariat Islam gitu. Nah, untuk akuntansi bisnis yang bersifat konvensional, itu ada akuntansi untuk bisnis dengan akuntabilitas publik dan akuntansi untuk bisnis tanpa akuntabilitas publik. Akuntansi bisnis dengan akuntabilitas publik itu misalnya perusahaan-perusahaan yang go public gitu ya. Sementara untuk bisnis tanpa akuntabilitas publik itu ya perusahaan tertutup lah gitu. Maksudnya akuntabilitas publik itu kan kayak perusahaan yang sudah go public itu kan wajib mempublikasikan laporan keuangannya. Apalagi kalau dia sudah listing ya di BEI kayak gitu pasti setiap periode keuangan itu wajib melampirkan atau melaporkan laporan keuangan perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian siapa sih pengguna dari informasi akuntansi ini? Sebenarnya pengguna dari informasi akuntansi ini bisa kita lihat dari beberapa sisi ya. Misalnya ini dari sisi kepentingannya gitu ya. Ada yang dia berkepentingan langsung dan ada yang tidak langsung. Ya, berkepentingan langsung disebutkan di sini ada pemilik gitu. Kemudian calon pemilik, jelas ya calon pemilik tentunya ingin tahu perusahaannya itu sehat atau enggak. Berapa sih laba perusahaan, berapa asetnya, berapa kekayaan perusahaan, berapa hutangnya gitu kan. Itu tentunya pemilik dan calon pemilik ini adalah pengguna informasi akuntansi yang dia memiliki kepentingan secara langsung. Sementara yang kepentingan langsung itu selain pemilik dan calon pemilik ada kreditur atau yang memberikan pembiayaan atau pinjaman, kemudian manajemen, kemudian ada karyawan dan pemerintah. Sementara pihak yang tidak berkepentingan langsung itu ada analis atau konsultan keuangan, kemudian ada asosiasi dagang dan federasi buruh. Nah, ini adalah pengguna informasi akuntansi. Selanjutnya terkait dengan prinsip akuntansi. Ya. Prinsip akuntansi ini ada berapa? Gitu ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai istilahnya
prinsip-prinsip akuntansi kita bahas dulu. Sebenarnya akuntansi itu ada 2 jenis gitu ya. Ada terkait akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi manajemen itu? Jadi sebenarnya untuk akuntansi manajemen ini lebih ke pengambilan keputusan gitu ya. Sementara kalau akuntansi keuangan itu lebih ke bagaimana menyajikan laporan keuangannya kayak gitu. Nah, lebih jelas ini ada tabel mengenai perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Siapa sih pemakai akuntansi keuangan? Nah, kalau akuntansi keuangan itu biasanya dari pihak eksternal. Ya, kemudian juga dari manajer atau istilahnya manajer itu bukan level ya. Ini yang saya sebutkan tuh direktur itu bisa disebut sebagai manajer sebenarnya. Cuman maksudnya manajer itulah pengelola gitu ya. Manajer puncak seperti direktur, komisaris kayak gitu. Untuk akuntansi keuangan. Sementara untuk akuntansi manajemen itu pemakainya berbagai level gitu ya. Mulai dari supervisor, misalnya manajer pemasaran gitu ya, atau supervisor penjualan kayak gitu. Itu menggunakan akuntansi manajemen. Kemudian dari sisi lingkup informasi. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan itu lingkup informasinya adalah perusahaan secara keseluruhan, komprehensif gitu ya. Ya, satu perusahaan itu gitu. Sementara kalau akuntansi manajemen itu biasanya terpisah-pisah berdasarkan kepentingannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya yang berkepentingan itu adalah manajer pemasaran. Maka akuntansi manajemennya itu ya terbatas di terkait dengan pemasaran saja. Kayak gitu. Sementara untuk fokus informasinya, untuk akuntansi keuangan itu orientasinya adalah masa lalu. Namanya laporan keuangan itu pasti periodenya periode yang sudah berlalu gitu. Sementara untuk akuntansi manajemen itu orientasinya lebih ke bagaimana strategi ke depan gitu ya. Fokusnya adalah ke masa yang akan datang. Kayak gitu. Kemudian tentang waktunya untuk keuangan dia kurang fleksibel ya karena biasanya sudah ada periode-periode tertentu kayak gitu. Biasanya kalau laporan keuangan itu ya tahunan gitu ya atau semesteran kayak gitu. Sementara untuk akuntansi manajemen itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Misalnya 1 tahun atau 5 tahun, 10 tahun bahkan mungkin bisa apa ya istilahnya sesuai dengan kebutuhan si usernya saja kayak gitu. Itu untuk akuntansi manajemen. Kemudian terkait kriteria bagi informasi akuntansi. Yang pertama untuk akuntansi keuangan itu dibatasi oleh prinsip yang istilahnya diterima oleh umum, gitu ya. Sementara untuk akuntansi manajemen itu tidak ada batasan, gitu. Kemudian untuk akuntansi keuangan itu biasanya lebih ke dia masuk bidang ilmunya itu adalah ilmu ekonomi. Sementara untuk akuntansi manajemen dia selain ilmu ekonomi ya ada psikologi sosialnya karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu diterapkan ya biasanya kan berhubungan dengan orang banyak seperti itu. Kemudian isi laporannya apa saja untuk akuntansi keuangan itu ya seperti laporan keuangan gitu ya. Intinya ringkasan terkait dengan keuangan perusahaan kayak gitu. Nah, untuk isi laporan sendiri, tadi untuk akuntansi manajemen itu bersifat rincian ya, bagian dari perusahaan tadi, kayak gitu. Kemudian kalau sifat informasinya, untuk akuntansi keuangan itu dia harus tepat gitu ya. Karena kalau akuntansi keuangan itu sangat nilai material itu sangat diperhatikan. Sementara kalau akuntansi manajemen itu lebih ke forecasting gitu ya, unsur taksiran informasinya itu lebih besar. Kayak gitu, karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tadi. Itu ya. Itu terkait akuntansi, keuangan, dan akuntansi manajemen. Oke, selanjutnya terkait prinsip-prinsip akuntansi tadi gitu ya. Intinya prinsip-prinsip akuntansi itu dikembangkan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Bisa dari penelitian, bisa dari praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Biasanya ada evaluasi kayak gitu.
dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Misalnya organisasi profesi ya, kalau di Indonesia ya Ikatan Akuntan Indonesia biasanya itu yang mengeluarkan standar akuntansi keuangan itu. Nah, di Indonesia sendiri yang berlaku adalah standar akuntansi keuangan itu, dan dia apa ya istilahnya biasanya ada kayak pernyataan standar akuntansi keuangan kayak gitu. Ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kita di bagian dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, SAK sendiri itu dibagi dua. Ada SAK, dibagi tiga saat ini ya, karena ada SAK syariah gitu. Yang pertama adalah SAK umum, kemudian yang kedua adalah SAK ETAP, gitu ya, entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAK syariah. Untuk SAK umum ini ya untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya apa ya, yang bersifat umum gitu ya, kayak BPRS, bank gitu ya, atau misalnya ya perusahaan-perusahaan go public gitu ya, gitu. Sementara untuk SAK ETAP itu intinya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang dia tidak memiliki kewajiban gitu ya, kewajiban akuntabilitas publik gitu. Ya misalnya perusahaan yang belum go public kayak gitu. Sebenarnya dia dalam tanda kutip ya tidak wajib melaporkan keuangan ke publik, tapi kepada pemilik, kepada karyawan tentunya ada semacam kewajiban. Namanya pemilik pasti pengen tahu dong nilai perusahaannya berapa kayak gitu. Kemudian ada SAK Syariah, dia mengatur pelaporan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tuh. Itu SAK yang ada di Indonesia. Ini ya, tadi sudah disampaikan. Nah, prinsip selanjutnya adalah sebenarnya prinsip akuntansi itu berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Gitu ya. Ada prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Prinsip biaya historis itu seperti apa? Intinya prinsip biaya yang ketika perusahaan itu mendapatkan aset atau memiliki kewajiban atau dia itu apa ya terbeban memiliki pembayaran untuk beban gitu ya ataupun elemen-elemen yang lain itu akan dicatat sebesar harga atau nilai pertukaran pada saat terjadi transaksi gitu ya. Jadi bukan nilai saat ini, bukan nilai pasar gitu. Misalnya gini, kalau saya beli bukan saya atau perusahaan punya tanah yang itu dibeli tahun 2000 aja deh gitu ya. Tahun 2000 itu ternyata tanah di Jogja misalnya di mana? Di daerah Jalan Kaliurang gitu ya. Ya, tapi udah masuk gang dikit lah gitu. Nah, itu misalnya nilainya 2 juta per meter. Tapi ternyata tahun 2021 ini nilainya itu sudah berapa? 5 kali lipat misalnya, 10 juta per meter. Kayak gitu. Nah, di laporan keuangan itu tetap istilahnya tidak yang disampaikan itu tetap harga wajarnya, biaya historisnya gitu ya. Dulu saat belinya 2 juta ya berarti harganya yang ditulis di laporan keuangan itu adalah 2 juta itu. Gitu. Bagaimana kemudian nanti untuk penyesuaiannya? Ya nanti kita bahas lah, nanti ke depan kita bahas terkait dengan penyesuaian terhadap hal tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya prinsip nilai wajar. Nah, kalau ini nilai wajar tentunya terkait dengan harga pasar gitu ya. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa aset, kewajiban, beban maupun elemen lainnya itu dicatat sebesar nilai wajar atau harga yang disepakati pihak-pihak yang bertransaksi. Misalnya, perusahaan itu punya aset berupa emas gitu ya. Jangan emasnya, tanah deh. Tanah itu yang apa ya, aset yang biasanya nilai wajarnya itu kadang lebih rendah dari nilai pasarnya gitu ya. Nah, karena akuntansi itu prinsipnya adalah dia mencatat sesuai dengan nilai wajar, maka walaupun misalnya eh, tadi harga pasarnya itu 10 kali lipat, ya tetap yang dicatat adalah nilai wajarnya. Gitu ya. Ini terkait dengan prinsip akuntansi berterima umum.
Kemudian ada yang namanya asumsi dasar akuntansi. Nah, dalam mempelajari akuntansi ini, teman-teman silahkan harus apa ya istilahnya berdasarkan terhadap asumsi dasar akuntansi ini, gitu. Yang pertama akrual basic atau dasar akrual, gitu ya. Dasar akrual ini seperti apa? Intinya dia adalah apa ya, pengaruh transaksi dan peristiwa lain itu diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Maksudnya gini, ketika suatu perusahaan gitu ya bertransaksi, tapi dia misalnya hutang gitu ya. Itu hutang itu kan berarti perusahaan belum membayarkan kasnya ya. Itu tetap dicatat gitu loh. Ya pada saat itu juga gitu. Tidak hanya pada saat ketika transaksinya cash gitu ya. Kalau hutang nggak dicatat, kalau cash dicatat. Nah, itu tidak seperti itu. Intinya dasar akrual itu intinya gini, ketika perusahaan belum misalnya punya hutang gitu ya, jadi belum membayar kas untuk misalnya aset kayak gitu. Perusahaan membeli kendaraan, tapi secara kredit, itu tetap dicatat sebagai hutang. Karena aset perusahaan bertambah, punya kendaraan. Itu ya. Sementara kalau misalnya gini, perusahaan jasa sewa gitu ya, sewa mobil. Dia itu punya kontrak misalnya dengan suatu perusahaan gitu ya, disewa armadanya gitu sebesar 500, jangan 500, 50 juta gitu ya. Tapi ternyata 50 juta itu yang dibayarkan 10 jutanya aja. DP-nya lah ya gitu. Nanti untuk 40 jutanya itu akan dibayar per bulan misalnya. Kontraknya selama berapa lama? Nah, itu tetap ditulis ya bahwa perusahaan punya piutang. Jadi kalau kita memberi hutang pada orang lain berarti kita punya piutang. Kalau kita hutang ke orang lain ya berarti punya hutang. Itu beberapa terkait istilah-istilah dalam akuntansi ya. Kemudian yang selanjutnya asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini ada prinsip going concern, intinya perusahaan itu diasumsikan tidak akan bangkrut gitu. Jadi ya dia harus melaporkan keuangannya itu setiap tahun gitu. Itu going concern. Intinya perusahaan akan melanjutkan usahanya di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian selain tadi ya dasar akrual dan going concern, ada namanya prinsip entitas akuntansi. Nah, entitas akuntansi ini yang mungkin selama ini kita pernah tahu gitu ya, atau mungkin punya usaha ya, teman-teman punya usaha kayak gitu. Ini jarang dilakukan prinsip entitas akuntansi ini. Jadi prinsip entitas akuntansi ini memandang bahwa suatu usaha itu adalah unit yang terpisah, berdiri sendiri dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap usaha tersebut. Contoh nih, saya punya usaha sewa mobil. Ya, ketika saya menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan saya pribadi, yaitu tidak dicatat sebagai pengeluaran perusahaan. Tetap dicatat bahwa ada pengambilan modal, kayak gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi apa ya istilahnya banyak usaha apalagi usaha yang masih UMKM gitu ya. Biasanya uang pribadi sama uang perusahaan kecampur jadinya ya usahanya malah jadi seringnya itu nggak ketahuan loh. Saya punya laba sekian tapi kok nggak tahu ya kemana kayak gitu. Nah, makanya teman-teman yang mungkin punya bisnis atau yang berminat nanti ya membuat suatu bisnis, pastikan dipisah antara keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Kalau misalnya kita sebagai pemilik bekerja untuk perusahaan, ya secara apa ya, profesional kita digaji oleh perusahaan gitu. Masuknya itu sebagai biaya. Nantilah ke depan kita bahas hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, unit moneter. Tentunya akuntansi itu menggunakan unit moneter sebagai alat ukurnya. Tentunya kalau di Indonesia menggunakan rupiah ya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai entitas bisnis. Ada berapa kategori ya terkait dengan keluarannya. Yang pertama ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur.
Perusahaan jasa itu intinya yang dijual itu apa ya? Intangible, jadi tidak berwujud gitu ya. Yang namanya jasa itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak berwujud, manfaat lah gitu. Sementara perusahaan dagang itu menghasilkan tidak menghasilkan ya, dia hanya biasanya menambah nilainya saja, dia tidak mengubah bentuknya. eh, Mungkin hanya packing gitu ya, atau bahkan bisa jadi nggak packing juga ya, pokoknya intinya hanya ngambil dari supplier kemudian disetorkan pada pelanggan, itu perusahaan dagang. Sementara perusahaan manufaktur ini mengubah gitu ya, misalnya dari bahan baku menjadi barang jadi, kayak gitu. Atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Manufaktur itu sudah mengubah dari wujud barang tersebut. Kemudian dari sisi kepemilikan, itu ada perusahaan perseorangan, tentunya pemiliknya perseorangan, kemudian perusahaan firma atau CV ya, ini persekutuan. Jadi ya ada beberapa pihak gitu. Kalau apa namanya, ada sekutu aktif dan sekutu pasif itu firma, sementara kalau CV itu semuanya aktif menjalankan aktivitas perusahaannya. Kemudian ini perusahaan perseroan ya, itu. Ini sebentar. Ya, selanjutnya terkait siklus akuntansi. Yang namanya akuntansi itu merupakan suatu kegiatan atau proses gitu ya, yang dia berupa tahapan-tahapan dan dia akan setelah selesai satu di akhir tahap itu dia akan ke tahap awal lagi seperti itu. Itulah akuntansi. Ketika sudah dilakukan tutup buku ya, dia akan mulai lagi untuk istilahnya melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan di periode yang sudah ditentukan. Apa saja siklus akuntansi? Yang pertama adalah analisis transaksi keuangan. Ketika ada transaksi keuangan itu pasti akan dilakukan analisis terhadap transaksi tersebut, gitu ya. Apakah dia berpengaruh terhadap kas perusahaan atau tidak? Apakah dia berpengaruh terhadap harta perusahaan atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya setelah dilakukan analisis transaksi keuangan, dilakukan penjurnalan terhadap transaksi tersebut, gitu ya, dicatat, gitu ya. Oh, ternyata ini berkaitan dengan perubahan ketika dianalisis ada transaksi keuangan yang dia berkaitan dengan harta perusahaan. Harta perusahaan berupa apa? Oh, ternyata harta perusahaan berupa kas gitu. Karena perusahaan membayar sejumlah uang misalnya untuk membeli kendaraan gitu. Berarti kan secara analisis transaksi yang berpengaruh adalah perusahaan berkurang hartanya berupa kas gitu ya, tapi dia juga bertambah lagi hartanya gitu. Bertambahnya berupa apa? Berupa kendaraan gitu. Nanti akan kita bahas terkait analisis transaksi ini di persamaan akuntansi gitu ya. Kemudian dibuat jurnalnya. Nah, namanya jurnal ini sebenarnya sudah masuk ke menggolongkan ya sebenarnya. Dia mencatat tapi sudah digolongkan. Jadi sudah dikategorikan sebenarnya. Istilahnya itu dicatat berdasarkan kan namanya jurnal itu berdasarkan nama akun ya, kayak gitu. Kemudian tadi diposting ke buku besar. Nah, ini yang kalau jurnal itu masih semua transaksi gitu ya, dicatat dalam satu, misalnya dalam satu buku gitu ya. Nah, kemudian diposting atau istilahnya ini tuh diklasifikasikan, bagi-bagi nih. Oh, yang transaksi kas semua itu kan, mungkin transaksi kas itu yang berkaitan dengan kas itu nggak cuma tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7 gitu ya. Nah, itu dijadikan satu. Itulah dibagi-bagi namanya ke buku besar. Buku besar itu dibagi atas tadi, satu nama akun yang sama. Itu kalau jurnal itu masih semuanya, sementara kalau buku besar itu sudah berdasarkan satu akun yang sama. Kemudian dari buku besar tadi, karena dia sudah dibagi-bagi gitu ya, masing-masing akun sudah sama gitu, kas semua, atau mungkin hutang gitu ya, hutang semua kayak gitu. Nah itu kan bisa ketemu saldonya. Saldonya apakah dia positif, saldonya apakah dia minus atau plus gitu ya.
Nanti akan kita bahas di sini terkait saldo normal suatu akun. Saldo normal itu maksudnya kalau namanya akun kas itu harusnya normalnya saldonya positif atau negatif, gitu. Debit atau kredit, gitu ya. Atau kalau misalnya hutang, hutang itu saldo normalnya debit apa kredit. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini terkait dengan transaksi-transaksi yang mungkin tidak tercatat atau juga transaksi-transaksi yang memang dia itu sebenarnya di akhir tahun itu harus dilakukan penyesuaian. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, tentunya setelah dilakukan jurnal penyesuaian, diposting dulu ke buku besar sesuai dengan nama akunnya, saldonya kan berubah tuh untuk akun-akun yang ada jurnal penyesuaiannya. Nah, itu disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian nanti dibuat laporan keuangan. Yang namanya laporan keuangan nanti ada berapa jenis gitu ya, kita bahas apa saja yang masuk ke misalnya neraca gitu ya, apa saja yang masuk ke laba rugi. Nah, itu kita bahas nanti. Sabar ya, pelan-pelan. Kemudian setelah dibuat laporan keuangan, nanti ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini nanti kita akan belajar terkait akun-akun temporer dan akun-akun permanen. Yang namanya akun temporer itu pasti saldonya jadi nol setelah neraca saldo penutupan. Nah, insya Allah kita akan bahas belajar bersama terkait siklus akuntansi ini ke depan, gitu ya. Ini ada beberapa latihan soal, saya kira untuk evaluasi ya, nanti dikerjakan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.